Bab 1221 Kedatangan Kaisar Pertempuran. Suara yang kuat itu mirip dengan dewa yang turun dari 9 langit, menyebabkan bumi bergetar. Banyak orang yang keringatnya menetes dari tubuh mereka, merasa bahwa kemarahan seorang dewa akan menimpa mereka. Siluet emas berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung, dengan aura seorang penguasa. Di bawah tekanan itu, para ahli biasa hanya bisa berlutut. Begitu banyak sehingga bahkan banyak penguasa bumi berada di bawah tekanan yang sangat besar dan mereka tidak berani menatapnya. Tidak ada yang menyangka bahwa kaisar pertempuran sendiri akan tiba. Di bawah tekanan yang menakutkan itu, dia melihat sosok agung itu. Meskipun tubuhnya gemetar karena tekanan, tidak ada rasa takut di wajahnya. Dia melihat siluet emas dan suaranya bergema, "Saya berterima kasih atas kasih sayang kaisar pertempuran yang murah hati, tapi saya tidak berniat untuk menjadi gadis suci. Tolong pilih orang lain." Suaranya membuat banyak orang menelan seteguk air liur dengan rasa tidak percaya memenuhi hati mereka. Mereka tidak pernah menyangka Luoli akan seberani itu. Di sisi lain, Sue Lingzi memiliki kegembiraan yang bersinar di matanya. Dia awalnya mengira klan Dewa Luo akan bangkit, tetapi Luoli tidak berniat menerima perekrutan kuil surga barat, dia bahkan menentang kaisar pertempuran. Jika kaisar pertempuran sedikit marah, maka klan Dewa Luo akan dimusnahkan. Kurang ajar. Senior Intersnow meraung, "Luoli, tahukah kamu harga dari menolak kaisar? Tahukah kamu berapa harga yang harus dibayar klan Dewa Luo atas tindakanmu?" Tatapan Luoli tiba-tiba berubah tajam saat dia menatap Senior Intersnow. "Ini hanya masalah kematian. Adapun klan Dewa Luo, jika saya harus menderita penghinaan untuk melindungi klan Dewa Luo sebagai permaisuri mereka, maka klan Dewa Luo lebih suka menderita pemusnahan, daripada mencemari nama leluhur kita, Luo Shen sendiri." Suaranya yang tegas terdengar di cakrawala. Para anggota klan Dewa Luo merasakan darah mereka mendidih. Nenek moyang mereka juga merupakan kultivator tertinggi di dunia 1000 dewa, dan bahkan kaisar pertempuran surga barat lebih rendah jika dibandingkan. Jadi mereka bangga di kedalaman tulang mereka. Mereka percaya pada Luoli, dan jika klan Dewa Luo mengharuskan Luoli menderita penghinaan untuk bertahan hidup, maka mereka akan memilih pemusnahan. Mereka lebih suka tidak bertahan hidup dengan penghinaan. Banyak anggota klan-klan Dewa Luo mengangkat kepala mereka tanpa rasa takut saat mereka menatap salju musim dingin senior dengan marah. Banyak orang terkejut saat mereka menatap Luoli. Meskipun dia adalah seorang wanita, nyalinya adalah sesuatu yang membuat mereka merasa malu. Ekspresi senior Intersnow berubah menjadi tidak sedap dipandang. Dia tidak pernah berpikir bahwa ancamannya akan memicu kebanggaan klan Dewa Luo. Sepertinya dia telah meremehkan nyali dan pesona Luoli. Haha. Benar-benar cocok untuk seseorang yang diakui oleh Luo Shen. Siluet berjubah emas bertepuk tangan dengan lembut. Kata-kata Luoli tidak membuatnya marah. Sebaliknya, dia menatap Luoli dengan kagum. Dia kemudian menoleh ke senior Intersnow. "Cinta adalah tentang kerelaan, sejak kapan kaisar ini memaksa siapapun?" Salju musim dingin senior segera menganggukkan kepalanya tanda setuju. Melihat pembawaan kaisar pertempuran langit barat, banyak orang dalam hati menganggukkan kepala dan merasakan kekaguman. Dengan kehadiran yang begitu agung, tidak heran mengapa dia menjadi penguasa benua surga barat. Mu Chen menyipitkan matanya pada pemandangan ini karena dia tidak berpikir bahwa kaisar pertempuran surga barat akan membiarkan masalah ini beristirahat dengan mudah. Setelah menegur salju musim dingin senior, kaisar pertempuran menatap Luoli. "Karena Anda tidak mau, maka saya tidak akan memaksa Anda. Aku akan meninggalkan posisi sebagai gadis suci untukmu. Kamu bisa datang kapan saja jika kamu berubah pikiran." Luoli dengan tenang menjawab, "Mungkin kaisar pertempuran akan kecewa." Kaisar pertempuran tersenyum sambil berbalik ke arah mandala. "Meninggalkan masalah gadis suci, Anda, bunga mandala primordial yang berani menantang prestise kuil saya, pantas mendapatkan hukuman." Semua orang terkejut dengan kata-katanya sebelum mereka menatap mandala. Mereka tidak pernah menyangka bahwa yang terakhir ini sebenarnya adalah bunga mandala primordial. Hati Mu Chen dan Luoli tenggelam. Meskipun kaisar pertempuran mengatakan bahwa dia telah membiarkan masalah mengenai gadis suci beristirahat, dia jelas sangat marah, jadi dia berniat untuk melampiaskan pada mandala. "Kaisar pertempuran, bukankah Anda akan menurunkan status Anda jika Anda bertengkar tentang masalah ini?" Luoli berbicara. Battle Emperor tersenyum. "Jika saya dengan mudah membiarkan masalah ini beristirahat, bukankah orang lain akan berpikir bahwa kuil surga barat saya lemah? Yakinlah, aku akan membawa mereka berdua kembali ke kuil surga barat dan memenjarakan mereka selama beberapa dekade sebelum membiarkan mereka pergi. Saya tidak akan membahayakan nyawa mereka." Mendengar kata-katanya, wajah Luoli menjadi dingin.
Kaisar pertempuran tidak hanya berniat membawa Mandala pergi, tapi dia juga berencana melakukan hal yang sama pada Mu Chen. Sebelum Luoli dapat berbicara lagi, Kaisar pertempuran surga barat dengan acuh tak acuh melambaikan tangannya. Kilau emas menyapu dan terbentuk menjadi tangan besar yang menyelimuti Mu Chen dan Mandala. Benua langit barat saya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh penguasa bumi yang sempurna dengan sombong. Suara acuh tak acuh Kaisar pertempuran bergema. Di bawah selubung tangan emas, bahkan energi spiritual telah berhenti mengalir. Ketika semua orang melihat Kaisar pertempuran bergerak, mereka merasa kasihan pada Mandala dan Mu Chen. Menghadapi penguasa surgawi, sia-sia, terlepas dari cara Mu Chen dan Mandala. Anak nakal, aku akan melihat bagaimana kamu masih bisa melompat-lompat. Mata Sue Lingzi memerah saat dia mengatupkan giginya. Matanya bersinar dengan kepuasan. Klan Dewa Darah mereka telah menyiapkan banyak kartu truf untuk menghadapi klan Dewa Luo, tapi semuanya dihancurkan oleh Mu Chen. Karena Kaisar pertempuran sedang bergerak, maka Sue Lingzi menolak untuk percaya bahwa Mu Chen masih bisa hidup. Senior, tolong tangkap Mu Chen dan larilah sekarang. Luo Li mengatupkan giginya saat dia menatap Mandala. Saat ini, mungkin hanya Mandala yang bisa melarikan diri dengan Mu Chen. Bagaimanapun, ini bukanlah tubuh utama Kaisar pertempuran. Tetapi menghadapi permintaan Luo Li, Mandala menggelengkan kepalanya dan menatap Mu Chen. Pada saat ini, Luo Li menyadari bahwa Mu Chen tetap tenang, bahkan tidak ada sedikit pun keputusasaan. Melihat tatapan Luo Li, Mu Chen mengungkapkan senyuman dan membalikkan tangannya. Sebuah lentera tua muncul. Mu Chen menyentuh lentera itu dan menghela nafas dengan rasa kasihan, saya tidak pernah berpikir bahwa saya harus menggunakan bantuan ini secepat ini. Dia menjentikkan tangannya dan energi spiritual melesat ke lentera, dengan cepat menyalakannya. Tangan emas turun dan di mata semua orang, tangan itu menyelimuti Mandala dan Mu Chen, menyebabkan banyak orang menggelengkan kepala. Pada saat ini, bahkan Mandala pun tidak bisa melarikan diri. Kaisar pertempuran menghadapi ini dengan acuh tak acuh. Jika dia membawa Mandala dan Mu Chen pergi, Luo Li hanya bisa pergi ke kuil dan menjadi gadis suci. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengannya. Dia benar-benar percaya bahwa seiring berjalannya waktu, Luo Li pasti akan terpengaruh oleh pesonanya. Jadi itu tidak bertentangan dengan aturannya. Pada levelnya, dia tidak terlalu terpengaruh oleh kecantikan. Tapi Luo Li berbeda karena dia telah mewarisi tubuh surgawi Luo Shen. Jika dia melakukan kultivasi bersama dengannya, dia akan menerima manfaat yang besar. Awalnya, dia hanya ingin menunjukkan wajahnya, mengungkapkan pesona dan pembawaannya sehingga tidak akan sulit baginya untuk mendapatkan kesan yang baik. Namun, dia tidak pernah menyangka Mu Chen, belum lagi dia memiliki hubungan yang dalam dengannya, menyebabkan dia menolak undangannya sama sekali. Jadi saat ini, dia hanya bisa menggunakan cara-cara kecil. Luo Li, Anda akan mengerti betapa luar biasanya saya di masa depan. Hanya aku yang cocok denganmu, sedangkan Mu Chen, dia hanyalah orang yang lewat dalam hidupmu. Dia tidak layak untuk hatimu. Saya melakukan semua ini demi Anda. Kaisar pertempuran berpikir di dalam kepalanya karena dia tidak merasakan gerakan apapun di tangannya. Sepertinya Mandala sudah menyerah untuk melawan. Bijaksana. Dia tersenyum sambil melambaikan tangannya, ingin membawa Mu Chen dan Mandala pergi. Namun, asap tiba-tiba naik dari telapak tangan emas dengan untaian api yang menyilaukan yang dengan cepat melarutkan telapak tangan emas. Menghadapi pemandangan ini, wajah Kaisar pertempuran berubah drastis dan dia berseru, bagaimana ini mungkin? Bahkan seorang penguasa bumi yang sempurna pun tidak bisa menahan gerakannya, jadi bagaimana itu bisa dihancurkan oleh api? Semua orang juga tercengang melihat pemandangan ini. Saat api yang indah itu naik, butuh beberapa tarikan napas agar tangan itu benar-benar larut. Seketika, semua orang mengarahkan pandangan mereka karena terkejut. Mu Chen dan Mandala berdiri di langit tanpa membahayakan. Namun, semua orang menyipitkan pupil mata mereka ketika mereka melihat pria asing yang berdiri di hadapan Mu Chen. Pria itu memiliki tubuh yang menjulang tinggi saat berdiri di hadapan Mu Chen dengan tangan di belakang punggungnya. Ada senyum malas yang tergantung di wajahnya. Meskipun dia tidak terlihat sangat perkasa, siapapun dapat merasakan bahwa tekanan yang dimiliki oleh Kaisar pertempuran dengan cepat mundur saat dia berdiri di sana. Merasakan perubahan itu, semua orang merasakan kulit kepala mereka meledak. Itu karena, meskipun mereka bodoh, mereka tahu bahwa hanya penguasa surgawi lain yang dapat menghadapi tekanan dari penguasa surgawi. Apakah itu berarti Mu Chen juga telah mengeluarkan seorang penguasa surgawi? Pria yang berdiri di depan Mu Chen tersenyum. Kaisar pertempuran surga barat yang agung, membuat gerakan melawan seorang junior. Bukankah kamu menurunkan statusmu sendiri?
Di langit, Kaisar Pertempuran juga telah mengenali pria yang berdiri di hadapan Mu Chen. Seketika, pupil matanya menyempit saat dia berseru, "Kaisar Api, Xiao Yan." Kata-katanya langsung membuat semua orang merasa pusing. Mu Chen tidak hanya mengundang seorang penguasa surgawi. Dia bahkan mengundang Kaisar Api yang terkenal dari dunia seribu dewa. Bab 1222 Kemunculan kembali Kaisar Api. Kaisar Api, Xiao Yan. Ketika suara heran Kaisar Api bergema, semua orang tercengang saat mereka melihat pria yang berdiri di hadapan Mu Chen dengan tidak percaya. Itu karena semua orang di dunia seribu dewa tahu nama itu dengan baik. Itu adalah legenda, apakah itu kekuatannya yang luar biasa atau kemampuannya untuk membangun wilayah api tak berujung hanya dalam beberapa ratus tahun dengan fondasi yang melampaui beberapa klan kuno. Wilayah api tak berujung menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia seribu dewa yang bahkan klan kuno pun tidak akan berani meremehkannya. Bahkan jika Kaisar Pertempuran Langit Barat terkenal, semua orang tahu bahwa ada jarak antara dia dan Kaisar Api dari wilayah api tak berujung ini. Itu mirip dengan kultivator puncak dan legenda di antara kultivator puncak. Keberadaan seperti itu bukanlah sesuatu yang sering terlihat. Tapi sekarang, Mu Chen memanggil Kaisar Api yang legendaris. Seketika, semua tatapan yang diarahkan pada Mu Chen berubah. Tatapan itu berubah menjadi ketakutan yang bahkan lebih kuat daripada saat mereka melihat Mandala. Sue Lingzi, yang sebelumnya bersukacita atas situasi Mandala dan Mu Chen, tiba-tiba memiliki ekspresi lucu. Tidak hanya dia, tapi bahkan para petinggi klan Dewa Darah juga mengenakan ekspresi pucat saat mereka mulai berkeringat. Mereka gemetar saat mereka menatap Mu Chen dengan ketakutan. Sue Lingzi menyeka keringat di dahinya sambil merasa pusing karena emosi yang mendidih di benaknya. Dia tidak pernah menyangka bahwa bahkan seorang penguasa surgawi tidak dapat menghadapi Mu Chen. Orang yang mengerikan itu benar-benar mengundang legenda dunia seribu dewa. Mu Chen ini, apa latar belakangnya? Sue Lingzi meraung di dalam hatinya. Jika dia tahu bahwa Mu Chen akan mengundang Kaisar Api, dia tidak akan berani menjadi begitu sombong, bahkan jika dia 100 kali lipat lebih berani. Tetapi berbicara dari tingkat tertentu, tidak mungkin bagi penguasa bumi yang lebih rendah untuk mengundang penguasa surgawi, bahkan jika mereka mengosongkan kekayaannya. Itu seperti bagaimana seekor semut tidak bisa memanggil gajah. Sementara Sue Lingzi dan yang lainnya gemetar karena terkejut, mata orang-orang dari klan Dewa Luo berseri-seri. Mereka menatap Mu Chen dengan tatapan penuh keyakinan. Jika mereka merasa cemburu dengan hubungan Mu Chen dan Luo Li sebelumnya, mereka benar-benar yakin saat ini. Mu Chen tidak hanya luar biasa, dia bahkan memiliki koneksi yang kuat yang dapat mengundang penguasa surgawi. Mungkin hanya orang seperti itu yang cocok dengan permaisuri mereka. Kaisar Api berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Tidak ada aura yang mendominasi yang berasal dari tubuhnya, tapi semua orang bisa merasakan bahwa tekanan yang datang dari Kaisar Pertempuran dengan cepat menghilang dari keberadaannya. Dalam waktu beberapa tarikan napas, semua orang merasakan tekanan yang menakutkan telah menghilang. Ketika Kaisar Api muncul, dia tidak peduli dengan tatapan heran yang diarahkan padanya. Dia melihat sekeliling klan Dewa Luo dengan senyum penuh kenangan. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku akan kembali ke kota Dewa Luo setelah bertahun-tahun. Kaisar Api senior pernah datang ke klan Dewa Luo di masa lalu. Mu Chen tertegun sejenak sebelum dia bertanya dengan heran. Haha, aku punya hubungan lama dengan klan Dewa Luo. Kaisar Api tertawa sebelum dia menatap Luo Tianshen sambil tersenyum. Senior Luo, sudah bertahun-tahun. Luo Tianshen tertegun sambil menatap Kaisar Api dan menghela nafas dengan perasaan yang rumit. Dia tersenyum pahit. Kamu bukan lagi anak yang tersesat seperti dulu. Saat itu, ketika Kaisar Api datang ke dunia seribu dewa, dia turun di klan Dewa Luo. Saat itu, Kaisar Api masih mengembangkan Doqi yang belum diasimilasi menjadi energi spiritual. Jadi dia sangat lemah saat itu, belum lagi dia tidak terbiasa dengan dunia seribu dewa. Jadi, dia tersesat di kota Dewa Luo. Saat itu, Luo Tianshen sudah menjadi patriark klan Dewa Luo. Karena kebetulan, dia bertemu dengan Kaisar Api dan bahkan memberikan bantuan kepada Kaisar Api. Namun Kaisar Api harus segera pergi karena dia harus mencari istri dan teman-temannya. Luo Tianshen telah mendengar berita tentang Kaisar Api, mengetahui bahwa Kaisar Api telah mendirikan wilayah api tak berujung dan melompat menjadi salah satu penguasa surgawi di dunia seribu dewa. Dia memiliki pikiran untuk mencari bantuan dari wilayah api tak berujung, tetapi dia menolak ide itu karena dia tidak yakin bahwa dia dapat mengundang Kaisar Api berdasarkan bantuan kecil saat itu. Saat ini, Kaisar Api adalah eksistensi yang maha kuasa di dunia seribu besar. Mencapai ketinggian itu, mungkin Kaisar Api sudah lama melupakan klan Dewa Luo.
Selain itu, faktor yang paling penting adalah Luo Tianshen dengan santai memberikan bantuan kepada Kaisar Api. Jadi adalah hal yang paling liar untuk membayangkan bahwa dia dapat mengundang seorang penguasa surgawi dengan bantuan kecil itu. Bagaimanapun, Kaisar Surgawi adalah eksistensi yang jauh dari jangkauannya. Ketika Kaisar Api mendengar kata-kata Luo Tianshen, dia langsung muncul di hadapan yang terakhir dan memegang tangan Luo Tianshen dengan kedua tangannya. Senior Luo, apa yang kamu katakan? Apakah Anda membuat saya, Xiao Yan, tampak tidak tahu berterima kasih? Saat itu, jika bukan Anda yang membantu saya mengasimilasi Doqi saya menjadi energi spiritual, siapa yang tahu berapa lama waktu yang saya perlukan untuk mencapainya? Jika itu masalahnya, saya mungkin akan menderita penyesalan pada saat saya menemukan istri dan teman-teman saya. Ketika Luo Tianshen mendengar suara Xiao Yan, tampaknya istri dan teman-temannya berada dalam situasi yang berbahaya. Jika yang terakhir tidak mencapai mereka tepat waktu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia tidak pernah menyangka bahwa bantuannya kepada Kaisar Api akan begitu besar. Seketika, Luo Tianshen tertegun dan senyum puas muncul di wajahnya. Dia sempat ragu-ragu sebelum dia menghela nafas dan menepuk tangan Kaisar Api. Luo senior terluka. Kaisar Api memperhatikan wajah Luo Tianshen yang bergumam dan langsung merasakan ketidaknormalan pada tubuh Luo Tianshen. Luo Tianshen tersenyum. Itu hanya racun darah iblis. Itu disebabkan oleh Sue Lingzi ketika mereka bertarung saat itu, dan itu juga alasan di balik tubuhnya menjadi lemah. Jika ini terus berlanjut, maka dia pasti akan jatuh karena racun itu. Tapi racun itu sangat mendominasi, belum lagi racun itu telah menumpuk di tubuhnya untuk waktu yang lama. Jadi bahkan seorang penguasa bumi yang sempurna akan mengalami kesulitan menghilangkan racun itu untuknya. Kaisar Api tersenyum. Bukan masalah. Dia dengan lembut menepuk lengan Luo Tianshen dan seutas api masuk ke dalam tubuh yang terakhir. Pada saat berikutnya, wajah Luo Tianshen memerah dengan tetesan darah berbau yang keluar dari pori-porinya dan menguap. Dalam waktu beberapa tarikan napas, wajah Luo Tianshen memerah. Energi spiritualnya tiba-tiba menjadi jernih dan sudut bibirnya tidak bisa menahan kedutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa racun iblis darah yang telah mengganggunya untuk waktu yang lama akan dengan mudah dihilangkan. Ketika Kaisar Api menghilangkan racun untuk Luo Tianshen, Sue Lingzi mulai berkeringat dengan marah saat wajahnya menjadi pucat. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen tidak hanya dapat mengundang Kaisar Api, keberadaan dalam legenda bahkan memiliki hubungan dengan Luo Tianshen. Perkembangan yang tiba-tiba membuat anggota tubuhnya mulai bergetar. Jika dia tahu bahwa klan Dewa Luo memiliki hubungan dengan Kaisar Api, bagaimana dia berani menggertak klan Dewa Luo? Senior Luo, sesuatu terjadi pada klan Dewa Luo. Setelah menghilangkan racun untuk Luo Tianshen, Kaisar Api melihat situasi ini dan bertanya sambil tersenyum dan matanya menyipit. Luo Tianshen sempat ragu-ragu sebelum menjelaskan semuanya secara rinci. Saya tidak pernah berpikir bahwa Mu Chen benar-benar mengundang Anda ke sini. Luo Tianshen tersenyum pahit. Kaisar Api menganggukkan kepalanya saat dia menoleh ke Mu Chen dan tersenyum. Untungnya, Mu Chen mengundang saya. Kalau tidak, aku, Xiao Yan, akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Mu Chen menggaruk kepalanya. Dia berada dalam situasi putus asa, jadi, dia terpaksa mencari bantuan dari Kaisar Api. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menerima ucapan terima kasih dari Kaisar Api karena masalah ini. Serahkan masalah ini padaku. Kaisar Api tersenyum ke arah Luo Tianshen sebelum mengangkat kepalanya dan menatap Kaisar Pertempuran Surga Barat yang memancarkan tekanan mengerikan di langit sambil tersenyum. Saya sudah lama mendengar tentang ketenaran Kaisar Pertempuran Surga Barat. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan bertemu dengan Anda di sini hari ini. Kaisar Pertempuran Langit Barat dengan sungguh-sungguh menatap Kaisar Api, sebelum perlahan berkata, saya juga telah mendengar tentang ketenaran Kaisar Api. Awalnya, saya tidak boleh ikut campur dalam urusan benua Langit Barat. Tapi klan Dewa Luo memiliki hubungan dengan saya, jadi saya ingin meminta kemudahan bagi Kaisar Pertempuran untuk tidak mempersulit klan Dewa Luo dan Mu Chen. Kaisar Api dengan lembut tersenyum. Kaisar Pertempuran Surga Barat tersenyum dengan mata menyipit. Ketenaran Kaisar Api bergema di dunia seribu dewa. Wilayah api tak berujung tidak baik untuk diprovokasi, tapi sebagai Kaisar Pertempuran yang telah memenangkan ratusan pertempuran tanpa kalah, sejak kapan dia takut pada siapapun? Klan Dewa Luo hanyalah masalah kecil, tetapi jika rumor menyebar bahwa dia, Kaisar Pertempuran Langit Barat, takut pada Kaisar Api, maka reputasinya akan terpengaruh secara signifikan. Jadi, Kaisar Pertempuran Langit Barat mengerucutkan bibirnya dan ragu-ragu sebentar sebelum berkata, bagaimana jika Kaisar ini mengatakan,
Bahwa saya tidak mau memberikan kenyamanan ini. N. Bab 1223 Kaisar Api vs Kaisar Pertempuran. Ketika suara Kaisar Pertempuran bergema di wilayah ini, banyak orang langsung merasakan punggung mereka basah kuyup oleh keringat. Mereka merasakan kulit kepala mereka mati rasa dengan dorongan untuk melarikan diri. Kaisar Pertempuran adalah eksistensi puncak di dunia seribu dewa, dan Kaisar Api adalah legenda. Mereka berdua berada di alam berdaulat surgawi, jadi pasti akan menjadi bencana jika mereka bertarung. Pada saat itu, seluruh alam surga barat bawah akan terpengaruh olehnya. Ketika Kaisar Api mendengar jawaban Kaisar Pertempuran, dia tersenyum dengan mata menyipit. Terkadang, ada hal-hal yang melebihi kendali Anda. Meskipun Kaisar Api memberi orang lain perasaan lembut dan bebas, saat dia melepaskan dominasinya, itu bahkan bisa menekan Kaisar Pertempuran. Oh! Alis Kaisar Pertempuran terangkat saat tatapan tajamnya terkunci pada Kaisar Api. Aku sudah lama mendengar tentang Kaisar Api mengumpulkan semua api di dunia dan membentuk Kaisar Api. Saya mendengar bahwa itu sangat sombong, dan hari ini, Kaisar ini ingin mengalaminya. Bagaimana mungkin Kaisar Pertempuran tidak mengetahui nama Kaisar Api? Mungkin di mata orang lain, dia lebih rendah dari Kaisar Api, yang membuatnya merasa tidak bahagia. Dia juga percaya diri, jadi dia tidak berpikir bahwa dia lebih lemah dari yang terakhir. Jika itu adalah penguasa surgawi yang lain, mungkin Kaisar Pertempuran mungkin akan memberikan kenyamanan. Tapi karena itu adalah Kaisar Api, maka masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah, atau orang lain akan mengatakan bahwa dia takut pada Kaisar Api, sesuatu yang tidak bisa dia toleransi. Aku sudah lama mendengar tentang prestasi Kaisar Pertempuran surga barat di dunia seribu besar, energi spiritual yang bisa menyatu dengan kehendak pertempuran. Karena jarang sekali kita bisa bertemu, aku juga ingin mengalaminya sendiri. Menghadapi Kaisar Pertempuran langit barat dengan niat bertarung, Kaisar Api dengan lembut tersenyum. Dia tidak menolak. Sebaliknya, dia menerima tantangan itu. Itu karena dia tahu bahwa tidak mungkin hal ini bisa terjadi dengan karakter Kaisar Pertempuran. Saat suaranya mendarat, Kaisar Api mengangkat tangannya dan api yang indah menyembur keluar sebelum berkumpul di telapak tangannya. Itu adalah api yang mengandung ribuan warna yang memiliki kekuatan yang menakutkan. Semua orang terkejut ketika melihat api yang indah itu. Mereka dapat merasakan bahwa jika api itu jatuh, mereka mungkin dapat langsung mengubah 1 mil jauhnya menjadi lautan api dan siapapun yang berada di dalamnya akan musnah. Saat api melonjak, ruang angkasa akan terus-menerus runtuh dan jatuh. Kobaran api dengan cepat menyusut dan terbentuk menjadi teratai di tangannya. Teratai itu begitu mempesona sehingga semua orang yang melihatnya tidak akan bisa mengalihkan pandangan mereka. Tolong jangan melihatnya, atau energi spiritualmu sendiri akan terbakar olehnya. Tawa Kaisar Api tiba-tiba bergema, mengguncang semua orang yang terbangun karena tertarik oleh apinya. Ketika para penonton terbangun, mereka segera merasakan gelombang panas di tubuh mereka dan wajah mereka menjadi pucat. Energi spiritual dalam tubuh mereka berangsur-angsur mendidih dengan tanda-tanda terbakar. Semua orang ketakutan dan mereka tidak lagi berani menatap teratai itu. Mereka segera mengalihkan pandangan mereka, barulah energi spiritual di tubuh mereka menjadi tenang. Semua orang menarik napas dingin melihat pemandangan ini. Kaisar Api ternyata sangat kuat sehingga melihat kekuatannya hampir menyebabkan energi spiritual mereka terbakar. Jika bukan karena pengingat Kaisar Api, mereka pasti sudah terbakar sekarang. Kaisar Api tersenyum ke arah Kaisar Pertempuran dan menjentikkan jarinya. Teratai itu perlahan-lahan melayang dan terbang ke arah Kaisar Api. Teratai itu terlihat sangat lambat, tapi itu membuat orang lain merasa bahwa mereka tidak bisa melarikan diri darinya. Seolah-olah api itu akan mengikuti mereka, kemanapun mereka berlari. Melihat teratai itu, wajah Kaisar Pertempuran langit barat bersinar dengan serius. Dia merasa terancam oleh kobaran api. Reputasi Kaisar Api benar-benar layak. Kaisar Pertempuran bergumam saat kedua tangannya menyatu dan membentuk segel. Kilauan emas yang menyilaukan berkembang menjadi matahari keemasan yang terbit. Matahari keemasan berfluktuasi dengan energi spiritual yang sangat besar berfluktuasi, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Mu Chen menatap matahari keemasan itu, dan wajahnya sedikit berubah. Dia bisa merasakan fluktuasi kehendak pertempuran dari energi spiritual emas. Kaisar Pertempuran benar-benar berhasil memadukan energi spiritualnya bersama dengan kehendak pertempurannya. Itu adalah prestasi yang sulit dipercaya. Bagaimanapun, kehendak pertempuran berasal dari kehendak yang kuat dari sebuah pasukan, dan pada dasarnya berbeda dengan energi spiritual. Meskipun Mu Chen juga seorang master formasi pertempuran, dia tidak bisa memadukan energi spiritual dan kehendak pertempurannya dengan sempurna.
Itu karena, sekuat apapun Battle Wheel, itu bukanlah kekuatan yang menjadi miliknya. Tapi saat ini, Kaisar Pertempuran telah mencapainya, jadi bagaimana mungkin Mu Chen tidak terkejut? Mu Chen menyaksikan matahari keemasan menyatu menjadi kuali besar dengan siluet yang tak terhitung jumlahnya terukir di atasnya, seolah-olah itu adalah pasukan. Kuali roh pertempuran yang tak terkalahkan. Kaisar Pertempuran meraung dan kuali emas menukik ke bawah, melahap api teratai yang indah. Kuali itu melayang di langit dengan raungan yang tak terhitung jumlahnya yang bergema darinya. Kuali saya ini memiliki pasukan yang jumlahnya mencapai jutaan. Mereka bahkan mengintegrasikan energi spiritual mereka sendiri di dalamnya. Bahkan seorang penguasa surgawi pun akan terperangkap di dalamnya. Suara bangga Kaisar Pertempuran terdengar. Benar-benar luar biasa. Kaisar Api mengangguk setuju sebelum tersenyum. Tapi meskipun kuali itu kuat, itu tidak bisa menahan panasnya api. Seketika, semua orang menyaksikan siluet di kuali mulai menghilang dengan untaian api yang dengan cepat merayap di atasnya. Kilau emas yang tak terbatas mirip dengan salju yang dengan cepat mencair. Kaisar Pertempuran Langit Barat sedikit menyipitkan matanya pada pemandangan ini. Api terus menyembur keluar, dan pada saat berikutnya, kuali mulai mengeluarkan cairan emas. Keributan terdengar karena semua orang terkejut. Tidak ada yang menyangka bahwa pertempuran antara dua penguasa surgawi akan menunjukkan hasil secepat ini. Pada saat ini, bahkan mereka bisa mengatakan bahwa Kaisar Api lebih mendominasi. Kaisar Pertempuran Langit Barat tertegun sejenak sebelum dia menatap Kaisar Api dengan tatapan yang rumit. Jadi kamu sudah mencapai level itu. Tidak ada kiamat yang diharapkan semua orang. Tapi begitu hasilnya terungkap, Kaisar Pertempuran tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Kaisar Api. Benar-benar kuat. Tidak heran bahkan Mohetian dari klan Maha Kuno tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Aku hanya menang 1 inci. Kaisar Api tidak menunjukkan kesombongan saat dia tersenyum ringan. Kaisar Pertempuran melambaikan lengan bajunya. Kekalahan tetaplah kekalahan, aku tidak akan mempersulit klan Dewa Luo. Kaisar Api menatap Kaisar Pertempuran dan tersenyum. Kaisar Pertempuran telah melupakan Mu Chen. Bagaimana mungkin Kaisar Api tidak tahu bahwa Kaisar Pertempuran mengatakan bahwa dia tidak akan mempersulit klan Dewa Luo, tetapi dia tidak memasukkan Mu Chen di antara mereka. Kaisar Pertempuran mengerutkan alisnya. Orang itu memimpin apa yang disebut kediamanmu untuk mengacau di benua surga barat saya dan tidak menghormati kuil surga barat saya. Bagaimana saya tidak bisa menghukumnya? Kaisar Api tidak marah, tapi tersenyum. Berhentilah mempersulit, Kaisar Pertempuran. Mu Chen telah memberimu muka dengan mengundangku. Saat dia berbicara, Kaisar Pertempuran tidak hanya mengerutkan alisnya, bahkan para ahli lainnya pun bingung. Haha. Kaisar Api membawa cahaya ke tempat tinggal saya yang sederhana dengan datang ke benua surga barat saya. Battle Emperor mendengus saat dia berpikir bahwa Kaisar Api membanggakan dirinya sendiri. Kaisar Api menggelengkan kepalanya sambil tersenyum sebelum dia menunjuk ke arah Mu Chen. Mu Chen memiliki hal lain yang dapat mengundang penolong lain, seseorang yang memiliki hubungan yang dalam denganmu. Aku yakin Kaisar Pertempuran tidak akan mau bertemu dengan orang itu. Oh. Kaisar Pertempuran tersenyum dengan mata menyipit. Kalau begitu Kaisar ini ingin tahu siapa di dunia 1000 besar, siapa orang yang tidak ingin aku temui. Kaisar Api menatap Kaisar Pertempuran dengan senyum yang dalam dan perlahan menjawab, leluhur bela diri, Lindong. Ketika dia selesai berbicara, semua orang bisa melihat wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat. Seketika itu juga menjadi gelap. Bab 1224 Dendam. Leluhur bela diri, Lindong. Semua orang melihat wajah Kaisar Pertempuran menjadi hitam ketika Kaisar Api mengucapkan nama itu sebelum mereka bertukar pandang dengan keraguan di mata mereka. Mereka secara alami tahu tentang leluhur bela diri, Lindong, karena dia adalah salah satu dari sedikit orang di dunia 1000 dewa yang bisa dianggap setara dengan Kaisar Api. Bahkan sejarahnya sama sekali tidak kalah dengan legenda Kaisar Api. Leluhur bela diri juga berasal dari alam bawah. Tapi yang membuat semua orang terkejut adalah fakta bahwa leluhur bela diri benar-benar memimpin para ahli dari alam bawah untuk mengusir serangan invasi klan iblis. Meskipun cabang itu tidak terlalu kuat, ia masih memiliki kekuatan untuk menyapu semua anggota alam bawah. Namun, semuanya jatuh di tangan leluhur bela diri, jadi bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan berita seperti itu? Setelah itu, leluhur bela diri menantang klan Roh Es dan mendirikan alam bela diri yang melonjak menjadi salah satu kekuatan tertinggi di dunia 1000 dewa. Kisahnya sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Api.
Meskipun leluhur bela diri juga merupakan legenda yang sama sekali tidak kalah dengan Kaisar Api, semua orang di sini bingung mengapa Kaisar Api mengatakan bahwa itu akan menjadi situasi yang sama sekali baru jika leluhur bela diri yang ada di sini dan bukan dia. Mu Chen dan Luo Li juga bertukar pandang dengan bingung. Saat itu, ketika leluhur bela diri menuju ke klan Roes, dia ingin meminjam monumen Roes untuk menghidupkan kembali istrinya. Namun, klan Roes menolak dan bahkan mengundang 3 penguasa surgawi, dengan salah satu dari mereka adalah Kaisar Pertempuran Surga Barat. Suara samar Kaisar Api terdengar di telinga Mu Chen dan Luo Li. Kaisar Pertempuran Surga Barat terkenal karena kecintaannya pada keindahan. Jadi ketika dia melihat roh istri leluhur bela diri, dia bahkan meminta klan Roes untuk membiarkan dia memilikinya. Orang itu terlalu sombong dan meremehkan leluhur bela diri, yang datang dari alam bawah. Jadi dia bahkan mengatakannya kepada leluhur bela diri langsung di wajahnya dan bahkan memintanya untuk pergi. Ketika Mu Chen mendengarnya, sudut matanya bergerak-gerak. Dia adalah seseorang yang pernah melihat leluhur bela diri sebelumnya. Jadi dia tahu orang agung seperti apa leluhur bela diri itu, jadi bagaimana leluhur bela diri membiarkan masalah itu berlalu ketika Kaisar Pertempuran Surga Barat mengucapkan kata-kata itu di hadapannya. Memang, itu terjadi seperti yang dia duga. Suara Kaisar Api melanjutkan, hehe, leluhur bela diri sangat marah saat itu dan menyerbu melalui susunan berat klan Roes dan melukai leluhur tua klan Roes. Dia bahkan bertarung dengan 3 penguasa surgawi sendirian selama 3 hari 3 malam. Memaksa 2 penguasa surgawi melarikan diri sambil mengejar Kaisar Pertempuran selama sebulan penuh. Setelah masalah itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat akan menghindari leluhur bela diri. Bahkan kuil surga baratnya jauh dari alam bela diri. Jika yang kau undang adalah leluhur bela diri, maka akan sulit bagi Kaisar Pertempuran Surga Barat untuk mendapatkan kedamaian. Mu Chen melebarkan mulutnya. Jadi ini adalah dendam yang sebelumnya disebutkan oleh Kaisar Api. Mu Chen akhirnya mengerti mengapa wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat begitu tidak sedap dipandang ketika dia mendengar nama leluhur bela diri. Adapun kalimat terakhir yang dikatakan Kaisar Api, dia sangat setuju. Bagaimanapun, Kaisar Api dan Kaisar Pertempuran tidak memiliki dendam. Jadi, selama tidak terlalu jauh, mereka tidak akan bertarung secara nyata. Paling-paling, mereka akan membuat sesuatu sehingga pihak lain mundur. Jika dia mengundang leluhur bela diri, maka situasinya akan benar-benar berbeda sekarang. Dengan karakter leluhur bela diri yang dengan jelas membedakan rasa terima kasih dan dendam, dia mungkin akan menyingsingkan lengan bajunya dan menyerang Kaisar Pertempuran sekarang. Pada saat itu, Kaisar Pertempuran Surga Barat tidak akan menghadapi Kaisar Api yang lembut. Pada saat itu, bahkan jika Kaisar Pertempuran Langit Barat ingin mengakui kekalahannya, leluhur bela diri masih tidak akan melepaskannya. Pertempuran besar tidak bisa dihindari untuk terjadi. Dan pertempuran itu mungkin akan berakhir dengan wajah Kaisar Pertempuran Langit Barat yang penuh dengan memar. Bagaimanapun, orang bisa membayangkan kekuatan leluhur bela diri karena dia pernah mengejar Kaisar Pertempuran selama sebulan penuh. Mu Chen dan Luo Li bertukar pandang saat mereka bersukacita. Jika itu benar-benar terjadi, maka klan Dewa Luo mungkin terlibat dalam pertempuran, kecuali jika leluhur bela diri membunuh Kaisar Pertempuran. Wajah menghitam Kaisar Pertempuran pulih sedikit sebelum dia dengan tegas berkata, bahkan jika anak nakal itu memanggil leluhur bela diri, Kaisar ini tidak akan takut padanya. Meskipun dia dengan tegas mengatakan itu, semua orang bisa mendengar nadanya yang tidak biasa. Bahkan nada tegasnya tidak seberat sebelumnya. Bagaimanapun, Kaisar Api pasti akan memberikan wajah padanya, karena mereka tidak memiliki dendam. Tetapi jika leluhur bela diri datang, leluhur bela diri mungkin tidak akan mengucapkan sepatah kata pun dan segera menyingsingkan lengan bajunya. Jika tidak ditangani dengan benar, itu bahkan mungkin menyebabkan perang antara alam bela diri dan kuil surga barat. Karena itu masalahnya, Mu Chen, panggil leluhur bela diri. Saya percaya bahwa ketika dia ada di sini, dia pasti akan membalas budi Anda. Kaisar Api tersenyum. Mu Chen segera menggenggam tinjunya dan sebuah jimat muncul di tangannya, berniat untuk menghancurkannya. Tunggu. Tetapi tepat ketika dia akan menghancurkannya, raungan meledak dan Mu Chen merasa pusing di kepalanya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat wajah Kaisar Pertempuran Surga Barat berganti-ganti antara hijau dan putih sebelum dia memaksakan beberapa kata sambil mengertakkan gigi. Baiklah, Kaisar ini akan membiarkan anak nakal itu pergi karena bersikap kasar di hadapanmu, Kaisar Api. Semua orang langsung merasa lega mendengar kata-kata Kaisar Pertempuran Langit Barat. Jarang terjadi pertempuran antara penguasa surgawi, tapi mereka tidak ingin menyaksikannya karena mereka pasti akan terpengaruh oleh pertempuran itu.
Namun, ada lebih banyak dari mereka yang menatap Mu Chen dengan tatapan ketakutan. Dari percakapan sebelumnya, mereka menemukan bahwa Mu Chen tidak hanya dapat mengundang Kaisar Api, dia bahkan dapat mengundang leluhur bela diri. Dua legenda dunia seribu dewa ternyata memiliki hubungan dengannya. Hubungan mengerikan macam apa itu? Sue Lingzi dan kultivator klan Dewa Darah memiliki dahi mereka yang dipenuhi keringat. Pada saat ini, ketika mereka melihat Mu Chen, mereka menemukan yang terakhir menjadi dalam dan tak terduga dan tidak boleh diprovokasi. Pasukan lain yang melihat klan Dewa Luo juga menenangkan niat buruk mereka. Mereka tahu bahwa setelah hari ini, tidak akan ada orang yang berani memprovokasi klan Dewa Luo, bahkan kuil surga barat. Lagi pula, Kaisar Api telah menjelaskan bahwa dia memiliki hubungan dengan klan Dewa Luo. Jika ada yang berani menyentuh klan Dewa Luo, itu berarti menyentuh wajah Kaisar Api sendiri. Pada saat itu, mungkin wilayah api tak berujung tidak akan keberatan menunjukkan arti teror. Belum lagi Mu Chen memiliki hubungan dengan Luo Li. Dengan aliansi yang begitu kuat, klan Dewa Luo akan terbebas dari kemunduran dan dengan Luo Li menerima warisan Luo Shen, kebangkitan klan Dewa Luo pada dasarnya tidak dapat dibendung. Kaisar pertempuran memiliki pikiran yang luas. Kaisar Api memuji sebelum tiba-tiba berbicara lagi, tapi aku punya masalah lain. Kaisar pertempuran mengerutkan alisnya, dan dia sedikit tertekan sebelum dia bertanya, apa itu? Kaisar Api tersenyum. Menurut informasiku, waktu untuk merebut benih benua akan segera tiba, kan? Wajah Kaisar pertempuran langsung berubah saat dia menatap Kaisar Api dengan hati-hati, apa hubungannya denganmu? Benih benua adalah gelar dari dunia seribu besar, kualifikasi yang menunjukkan potensi seseorang untuk mencapai alam berdaulat surgawi. Menurut perkiraan biasa, sebagian besar penguasa surgawi di dunia seribu dewa pernah menerima gelar ini di masa lalu. Dikatakan bahwa benua yang kuat memiliki kekuatan yang unik, yaitu energi benua. Itu adalah kekuatan ajaib yang tidak hanya dapat mengubah tubuh. Itu juga dapat menyempurnakan fondasi. Tetapi faktor yang paling penting adalah bahwa hal itu memungkinkan seseorang untuk menjadi lebih sebanding dengan surga, memberikan peluang yang lebih tinggi untuk mencapai alam berdaulat surgawi. Itu adalah sesuatu yang sangat menggoda bagi setiap penguasa bumi. Tapi energi benua hanya dapat digunakan oleh seorang penguasa surgawi, jadi sebagian besar benih benua hanya akan muncul di benua dengan penguasa surgawi. Adapun benua Great Law, meskipun merupakan salah satu benua super, ia tidak memiliki penguasa surgawi. Jadi setelah bertahun-tahun, belum ada satu pun benih benua. Tapi karena kuil surga barat, setiap ahli di bawah Kaisar pertempuran surga barat memenuhi syarat untuk bergulat untuk kualifikasi menjadi benih benua. Setiap benih benua akan memiliki potensi besar dan mungkin melangkah ke alam berdaulat surgawi di masa depan. Jadi itu adalah sumber daya yang berharga bagi setiap kekuatan yang kuat. Itulah alasan mengapa Kaisar pertempuran langit barat segera berubah menjadi waspada ketika dia mendengar Kaisar Api bertanya tentang benih benua. Kaisar Api menatap Kaisar pertempuran surga barat dan tersenyum, sebelum menunjuk ke arah Mu Chen. Saya ingin mendapatkan kuota untuk Mu Chen, untuk bergulat demi benih benua-benua surga barat. Bab 1225 benih benua. Kuota untuk benih benua. Alis Kaisar pertempuran berkerut erat saat dia menjawab tanpa ragu-ragu, mustahil. Aku yakin kau tahu betapa berharganya anak suci benua itu. Itu mungkin mewakili penguasa surgawi. Dengan skala benua surga baratku saat ini, bahkan jika benua ini beristirahat selama beberapa ratus tahun, itu hanya dapat menghasilkan 3 anak suci benua. Kaisar pertempuran dengan tegas menolak karena sumber daya seperti itu terlalu berharga. Hanya penguasa surgawi yang dapat mengendalikan energi benua itu. Jadi hal itu diinginkan oleh kekuatan yang bergabung di bawah kuil surga barat. Menurut aturan dan peraturan kuil surga barat, hanya kekuatan dan ahli yang telah bergabung dengan kuil selama 10 tahun yang dapat memperoleh kualifikasi untuk bersaing memperebutkan benih benua. Itu adalah sesuatu yang bahkan penguasa bumi yang disempurnakan pun akan tertarik. Itu juga menjelaskan jawaban kuat dari Kaisar pertempuran ketika dia mendengar tentang niat Kaisar Api. Bagaimanapun juga, setiap benih benua mewakili calon penguasa langit. Setidaknya peluang mereka untuk sukses lebih tinggi dibandingkan yang lain. Apa itu benih benua? Mu Chen juga bingung saat dia bertanya pada Luo Li. Luo Li secara alami memiliki pengetahuan tentang itu, jadi dia menjelaskannya kepada Mu Chen, yang membuatnya tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kaisar Api akan memperjuangkan kesempatan seperti itu untuknya. Kaisar Api, wilayah api tak berujung Anda sangat luas dan memiliki lebih dari satu penguasa surgawi. Kau bisa menghasilkan lebih banyak anak suci dari benua daripada benua langit barat milikku. Kenapa kau menaruh niat padaku?
Kaisar Pertempuran berkata dengan suara tegas. Kaisar Api tersenyum tanpa daya. Wilayah api tak berujung menjadi tuan rumah 100 tahun yang lalu. Energi benua ini sudah habis, jadi aku khawatir 100 tahun lagi diperlukan. Tapi jangan terlalu cepat menolaknya. Saya hanya ingin kualifikasi untuk memperebutkan benih benua. Itu akan tergantung pada kemampuan Mu Chen sendiri untuk mendapatkannya, dan jika dia kalah, itu akan menjadi masalahnya. Saat dia berbicara, Kaisar Api mengejek, atau apakah Kaisar Pertempuran berpikir bahwa para ahli di benua Anda lebih lemah dari Mu Chen? Kaisar Pertempuran dengan dingin mencibir saat dia melirik Mu Chen, seorang penguasa bumi yang lebih rendah, dia tidak bisa menyebabkan riak di benua surga barat. Belum lagi dia berlomba-lomba untuk mendapatkan benih benua. Lalu, apa yang dikhawatirkan oleh Kaisar Pertempuran? Kaisar Api menjawab dengan mata menyipit. Kaisar Pertempuran mendengus, tidak ada yang mutlak. Bagaimana jika anak nakal itu benar-benar berhasil mencapainya? Bukankah aku akan mengalami kerugian besar? Selain itu, pasukan dan para ahli di bawah kuil langit barat telah membayar kesetiaan mereka untuk bersaing demi benih benua. Mereka telah melakukan banyak hal untuk benua langit barat, jadi bagaimana mungkin aku mengizinkannya untuk berpartisipasi bersama mereka? Jadi, Kaisar Api, Anda tidak perlu memprovokasi saya. Aku tidak akan memberinya kualifikasi. Ketika Mu Chen melihat ini, dia segera merendahkan suaranya pada Kaisar Api, saya menghargai niat Kaisar Api senior. Karena Kaisar Pertempuran tidak bersedia, maka kita tidak bisa memaksanya. Meskipun benih benua itu menggoda, dia tidak ingin Kaisar Api mengemis padanya atau bantuan yang dia miliki akan menjadi terlalu besar. Kaisar Api sedikit tersenyum. Aku akan membantumu mendapatkan kesempatan ini. Tapi ini bukan untuk pertimbangan pribadiku. Saya berharap keberadaan lain di dunia 1000 dewa yang sebanding dengan saya akan muncul. Dan Anda, Mu Chen, memiliki kualifikasi ini. Meskipun dunia 1000 besar damai, klan iblis sedang menunggu kesempatan. Kekuatan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa kamu bayangkan. Sedemikian rupa sehingga bahkan saya merasa tidak nyaman karenanya. Jadi kita membutuhkan keberadaan yang kuat di dunia 1000 besar untuk mencegah situasi itu terjadi. Bahkan di antara benua-benua dengan penguasa surgawi, hanya benua surga barat yang akan segera menjadi tuan rumah. Jadi kita tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu. Pertama, Mu Chen tertegun, karena dia tidak pernah menyangka bahwa Kaisar Api akan memandangnya begitu hebat dan merasa bahwa dia memiliki kualifikasi untuk mencapai puncak. Kedua, dia merasakan kekaguman pada Kaisar Api. Bagaimanapun, dia mempertimbangkan dunia 1000 dewa dan memberinya bantuan. Kaisar Api melambaikan tangannya sebelum dia menatap Kaisar Pertempuran. Kaisar Pertempuran, saya tidak meminta kualifikasi penguasa bumi bawah untuk Mu Chen, tapi kualifikasi penguasa bumi besar. Wajah Kaisar Pertempuran berubah dari kata-kata itu sebelum dia melihat Mu Chen dan mengejek, Kaisar Api, kamu terlalu memikirkan anak itu. Ada 3 medan perang untuk benih benua, yang dibagi menjadi medan perang kedaulatan bumi yang lebih kecil, lebih besar, dan sempurna. Jadi para peserta akan berpartisipasi sesuai dengan kultivasi masing-masing. Setiap medan perang memiliki benih benua. Pada saat yang sama, itu mewakili 3 alam di alam berdaulat bumi. Lagi pula, jika semuanya tercampur, maka 3 kuota mungkin akan didominasi oleh para kakek-kakek penguasa bumi yang sempurna, dan para kakek itu telah melewati masa jayanya, jadi peluang mereka untuk mencapai alam berdaulat surgawi tidak tinggi. Kultivasi Mu Chen berada di alam berdaulat bumi yang lebih rendah, jadi dia harus memasuki medan perang untuk alam tersebut. Tapi Kaisar Api berkata bahwa dia meminta slot di alam berdaulat bumi besar, yang sangat lucu di mata Kaisar Pertempuran. Bagaimanapun, meskipun keterampilan Mu Chen dapat membuatnya berada di posisi teratas di antara penguasa bumi kecil, dia masih kurang dibandingkan dengan penguasa bumi besar. Dengan demikian, Su Elingzi dan beberapa penguasa bumi besar melihat Mu Chen. Mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Kaisar Api telah melebih-lebihkan kemampuan Mu Chen. Bukankah dia takut Mu Chen akan terbunuh? Saat dia memasuki medan perang alam berdaulat bumi raya, dia akan segera dilahap. Su Elingzi mencibir di dalam hatinya. Tapi jauh di dalam hatinya, dia meminta Mu Chen untuk diizinkan masuk ke medan perang alam berdaulat bumi raya karena dia akan berpartisipasi di dalamnya. Jadi jika dia bertemu Mu Chen, dia bisa bergerak untuk membunuh Mu Chen. Jika Mu Chen terbunuh dalam situasi itu, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Saya yakin Kaisar Pertempuran akan merasa lebih baik memiliki Mu Chen di medan perang alam berdaulat bumi raya, bukan? Jika Mu Chen berhasil mendapatkan benih benua meskipun begitu, saya percaya bahwa itu adalah sesuatu yang pantas dia dapatkan. Kaisar Api tersenyum.
Tatapan Kaisar Pertempuran berkedip-kedip. Penolakan di dalam hatinya sedikit meredup. Dengan kekuatan Mu Chen saat ini, mungkin benar-benar ada kesempatan bagi Mu Chen untuk mendapatkannya jika dia memasuki medan perang alam berdaulat bumi kecil. Tetapi jika dia dilempar ke alam kedaulatan bumi yang lebih besar, bahkan Kaisar Pertempuran tidak percaya bahwa Mu Chen dapat melakukan apapun. Penguasa bumi besar mana yang tidak licik dan kuat? Melempar penguasa bumi kecil seperti Mu Chen seperti melempar kelinci ke sarang serigala. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang Kaisar Pertempuran ingin terjadi. Bagaimanapun, meskipun Kaisar Api meredakan keadaan, dia masih dipenuhi dengan kemarahan pada Mu Chen. Tapi dengan Kaisar Api melindungi Mu Chen, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tetapi jika Mu Chen memasuki medan perang alam berdaulat bumi besar, maka dia hanya membutuhkan indikasi, dan Mu Chen mungkin menyerah saat berada dalam keadaan menyedihkan. Memikirkan adegan itu, Kaisar Pertempuran merasa lebih bahagia di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengendurkan niatnya, Kaisar Pertempuran bukanlah orang yang mudah menyerah. Dia merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Aku harus memberikan wajah pada Kaisar Api, tapi kualifikasinya terlalu berharga. Kaisar Api tersenyum lalu menjentikkan jarinya. Sebuah sinar terbang dari lengan bajunya dan melayang di depan Kaisar Pertempuran. Itu adalah pelet yang kira-kira seukuran buah kelengkeng. Pelet itu tampak transparan dengan aura yang beredar di sekitarnya. Itu benar-benar berubah menjadi pemandangan naga dan burung phoenix yang membumbung tinggi dengan aroma yang keluar, seketika menyebabkan semua orang merasakan energi spiritual dalam tubuh mereka menebal. Ini. Kaisar Pertempuran melihat pelet ini, dan hatinya bergetar. Dia tidak bisa menahan suaranya saat dia berseru kaget, pelet Dewa Naga Phoenix. Ini adalah pelet Dewa Langka yang memiliki efek yang cukup besar, bahkan untuk penguasa surgawi. Pelet seperti itu memiliki permintaan tanpa pasar. Saat itu muncul, itu akan disambar oleh banyak penguasa surgawi. Semua orang di wilayah ini melihat pelet itu dengan mata memerah. Di dunia seribu besar, semua orang praktis tahu bahwa bukan kekuatan luar biasa Kaisar Api yang membuat orang lain iri, tetapi keterampilan alkimia yang tak tertandingi. Apapun yang diproduksi oleh Kaisar Api memiliki kualitas yang sangat baik. Banyak orang mencari pelet yang dimurnikan oleh Kaisar Api. Jadi, bahkan mata Kaisar Pertempuran berseri-seri ketika pelet itu muncul di hadapannya. Dengan pelet ini, aku yakin Kaisar Pertempuran tidak akan menolak, kan? Kaisar Api terkekeh. Kaisar Pertempuran menamparkan bibirnya dan mengambil pelet Dewa Naga Phoenix. Pelet ini benar-benar menggodanya, tapi faktor pentingnya adalah bahwa Kaisar Api telah mundur beberapa langkah. Jadi jika dia bersikeras menolak, maka dia mungkin akan menyinggung Kaisar Api. Dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan leluhur bela diri, pada awalnya, jadi jika dia memperburuk keadaan dengan Kaisar Api, itu akan memperburuk keadaan. Menyimpan pelet, dia dengan acuh tak acuh menatap Mu Chen sebelum dengan lembut menganggukkan kepalanya. Aku akan mengizinkan anak nakal itu untuk ikut serta dalam kontes benih benua karena kamu. Tapi medan perang itu berbahaya, jadi jika anak nakal itu tidak beruntung dan mati di dalamnya, itu salahnya dan bukan salah orang lain.